warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi visualisasi data. Nah, sebelum membahas materi visualisasi data, apa sih capaian pembelajaran dari materi visualisasi data? Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami alat visualisasi data. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan visualisasi data. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu membuat visualisasi data. Dalam materi visualisasi data pada pertemuan hari ini, ada 4 pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, konsep dari visualisasi data, yang kedua, alat visualisasi data, yang ketiga, penerapan visualisasi data, dan yang keempat, bagaimana pembuatan visualisasi data. Pokok bahasan yang pertama, konsep visualisasi data. Apa sih visualisasi data? Jadi visualisasi data ini merupakan teknik presentasi data yang mengeksplorasi kemampuan persepsi visual untuk meningkatkan daya pikir ataupun kognisi. Melalui visualisasi data, data-data yang banyak dan detail itu dapat kita olah menjadi informasi yang lebih mudah untuk dianalisa. Format penyajian informasi ini akan mempengaruhi pemahaman akan informasi, sehingga membuat visualisasi data ini menjadi salah satu tool yang kuat untuk memahami penyajian informasi. Nah, visualisasi data yang efektif dapat secara drastis itu akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memahami kumpulan data dalam jumlah besar atau data yang kompleks. Tujuan utamanya apa dari visualisasi data? Yaitu adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren, membuat data lebih mudah dipahami, menganalisa data, meningkatkan penjualan bisnis, dan mengkomunikasikan informasi. Kemudian alat visualisasi data apa yang bisa kita gunakan? Jadi alat yang dapat digunakan untuk membuat visualisasi data antara lain yang pertama kita bisa gunakan Matplotlib, kemudian yang kedua kita bisa gunakan Seaborn. Untuk alat visualisasi data yang pertama, Matplotlib, ini adalah merupakan library dasar untuk visualisasi data pada Python, di mana Matplotlib ini akan menyediakan berbagai jenis grafik seperti line plot, kemudian scatter plot, bar plot, dan sebagainya. Nah, Matplotlib ini memungkinkan pengaturan detail pada elemen-elemen grafik. Nah, berikut contoh tampilan alat visualisasi data Matplotlib. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Kita bisa coba membuat visualisasi data dengan menggunakan alat Matplotlib. Keunggulannya apa untuk alat visualisasi data Matplotlib? Antara lain yang pertama, sederhana dan fleksibel. Kemudian yang kedua, mendukung banyak jenis plot. Yang ketiga, integrasi dengan NumPy ini untuk pemrosesan data. Contohnya seperti apa? Nah, ini contoh penerapan penggunaan Matplotlib untuk visualisasi data. Ini contoh sederhana. Jadi di sini kita bikin plot, contoh line plot, gitu ya, di mana plotnya ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ini untuk sumbu X-nya sebagai labelnya, kemudian untuk sumbu Y-nya 10, 15, 25, dan 30. Kemudian kita tampilkan hasil visualisasi datanya menggunakan Matplotlib. Nah, hasilnya adalah seperti ini, di mana line X-nya itu tadi ada 1, 2, 3, 4, kemudian dihubungkan dengan line Y-nya itu adalah datanya 10, 15, 25, dan 30, sehingga contoh line plotnya hasil visualisasi datanya adalah seperti ini dengan menggunakan alat visualisasi data Matplotlib.
Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan Seaborn. Nah, Seaborn ini memperkaya fungsionalitas dari Matplotlib dengan kita memberikan antarmuka tingkat tinggi untuk membuat grafik visualisasi statistik yang menarik dan informatif. Nah, Seaborn ini cocok untuk eksplorasi dan analisis data, di mana Seaborn ini menyediakan tema dan palet warna yang menarik. Nah, contoh tampilannya adalah seperti ini, alat visualisasi data dengan menggunakan Seaborn, di mana alat visualisasi data ini mempunyai keunggulan antara lain, 1. Menyediakan tata letak yang lebih menarik, 2. Memiliki fungsi bawaan untuk visualisasi statistik, dan 3. Mudah digunakan untuk membuat plot dengan dataset yang kompleks. Nah, contohnya seperti apa? Contoh sederhana visualisasi data dengan Seaborn adalah seperti ini. Kita import Seaborn, kemudian kita load dataset. Misalkan di sini kita load dataset iris dari Seaborn dengan load dataset iris. Kemudian kita tampilkan scattered plotnya, di mana scattered plotnya ini dalam X-nya itu length-nya, kemudian Y-nya itu width-nya, terus kita tampilkan hui dari spesiesnya, sehingga kita tampilkan hasil scatter plot-nya dari dataset iris itu seperti apa visualisasinya. Nah, hasilnya adalah seperti ini ketika ditampilkan scatter plot dari dataset irisnya, di mana di sini hui-nya ada 3 yang berwarna biru setosa, kemudian yang berwarna oranye versi colornya, dan yang berwarna hijau ini virginicanya, di mana untuk length-nya itu bagian bawah sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya sebagai width-nya, sehingga hasil dari visualisasi data Seaborn tampilannya adalah seperti ini. Contoh sederhana untuk menampilkan visualisasi dataset dari iris. Nah, kemudian penerapan visualisasi data. Penerapan visualisasi data ini melibatkan langkah-langkah antara lain yang pertama, kita persiapkan terlebih dahulu datanya. Persiapan data yang akan divisualisasikan ini termasuk kita membersihkan ataupun memformat data terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemilihan jenis visualisasinya. Jadi pilih jenis visualisasi yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik data. Kemudian langkah yang ketiga, penyesuaian estetika, di mana di sini sesuaikan elemen visualisasi seperti warna, label, dan legenda untuk meningkatkan kejelasan dan estetika. Langkah keempat adalah pembuatan grafik, di mana di sini gunakan alat ataupun library visualisasi data untuk membuat grafik berdasarkan data yang telah disiapkan. Kemudian yang kelima, interpretasikan hasil. Jadi, analisis dan interpretasikan hasil visualisasi untuk mengambil wawasan dan informasi. Contoh penerapan visualisasi data, itu yang pertama adalah misalkan contoh kita gunakan visualisasi data dengan sketchplot metrik, di mana ini menampilkan hubungan antara beberapa variabel numerik dalam bentuk metrik sketchplot. Contoh penerapannya seperti apa? Jadi contoh penerapan sketchplot metrik adalah seperti ini. Tampilan programnya adalah sns.perplot data, kemudian subtitlenya sketchplot Y sama dengan 1.02, kemudian kita show hasil plotnya. Kemudian yang kedua, contoh misalkan penerapan visualisasi data dengan perplot. Jadi perplot ini membantu untuk menganalisis pasangan variabel dalam dataset, di mana ini menunjukkan nantinya hubungan dan distribusi data.
Nah, contoh penerapannya adalah pemanggilan programnya sns.parplot data, kemudian plot subtitle parplot y sama dengan 1.02, kemudian plot show. Jadi kita tampilkan hasil plot visualisasi datanya. Nah, contohnya bagaimana ketika itu diterapkan? Nah, ini salah satu contoh kita membuat visualisasi data. Jadi langkah pertama, sebelum kita membuat visualisasi data, kita install dulu matplotlib-nya dan seaborn dengan perintah pip install matplotlib seaborn padas. Nah, kemudian setelah itu kita import padasnya dengan perintah sebagai berikut, ya, untuk mengaktifkan padas. Nah, kemudian berikutnya kita buat dataset terlebih dahulu. Jadi saya sampel di sini pakai simulasi dataset e-commerce, di mana di sini ada data berupa order ID, ya, kemudian produk kategori, ya, produk kategorinya ini meliputi elektronik, clothing, books, dan toys. Kemudian quantity, dia jumlahnya di situ ada 1.500, kemudian harganya di situ ada 10, 200, 500. Kemudian customer age-nya di situ ada 18, 60, 500. Kemudian order date-nya di situ tertera 2022, kemudian 1. Nah, dari data e-commerce ini kita akan buat visualisasi datanya. Yang pertama, kita visualisasikan dengan sketplot dengan perintah sketplot yang tadi saya sudah sampaikan, gitu ya. Misalkan di sini kita mau tampilkan kaitannya dengan produk kategori, gitu ya. Maka di sini kita panggil perintah sketplot metric untuk data e-commerce tadi, ya. Kita tampilkan dengan plot show. Kemudian yang kedua, visualisasi dengan parplot. Jadi di sini parplot kita panggil datanya, produk kategorinya tadi dengan berdasarkan subtitlenya parplot untuk data e-commerce. Kemudian kita plot show, kita tampilkan hasil visualisasi datanya. Nah, tampilannya seperti apa? Untuk yang pertama, hasil sketplot metric untuk sampel data e-commerce tadi dihasilkan seperti ini, hasil visualisasi datanya. Jadi produk kategorinya yang warna biru ini adalah books, yang warna orange ini adalah toys, kemudian yang warna hijau ini elektronik, dan yang warna merah ini adalah clothing. Nah, berdasarkan hasil visualisasi, kalau gambar visualisasi yang pertama ini berdasarkan order ID ordernya, maka diperoleh datanya adalah seperti ini, ya. Yang warna biru ini adalah untuk books, yang warna orange itu adalah untuk toys, dan yang warna merah itu untuk elektronik, dan yang warna hijau itu adalah untuk clothing. Kemudian gambar yang kedua, visualisasi data ini dilihat dari kuantitinya, berdasarkan kuantitinya, maka dihasilkan hasil visualisasi datanya adalah seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga itu dihasilkan visualisasi datanya berdasarkan price per unitnya, jadi harga per unitnya, maka hasil visualisasi datanya adalah seperti ini, ya, untuk masing-masing kategori produk. Kemudian yang keempat itu adalah hasil visualisasi data berdasarkan customer age-nya. Jadi usia customernya, hasil dari visualisasi datanya adalah ditampilkan seperti ini, ya, untuk produk kategori yang tadi saya sampaikan, ya.
Kemudian berikutnya hasil visualisasi data dengan pair plot, gitu ya. Maka dihasilkan hasilnya seperti ini, sama seperti tadi untuk 4 kategori, gitu ya. Jadi yang warna biru itu untuk books, yang warna orange itu untuk toys, kemudian yang warna hijau itu untuk elektronik, dan yang warna merah itu untuk clothing. Untuk data visualisasi yang pertama ini adalah berdasarkan order ID, ya, maka dihasilkan hasil visualisasi datanya adalah seperti ini. Kemudian untuk visualisasi data yang kedua ini berdasarkan quantity, ya, jadi jumlah pembelian dari masing-masing produk kategori, ya. Kemudian hasil data visualisasi yang ketiga itu adalah berdasarkan price per unit atau harga untuk masing-masing unit. Kemudian yang keempat, data visualisasi data yang keempat ini adalah berdasarkan customer age-nya. Jadi umur dari masing-masing customer berdasarkan data e-commerce yang tadi sudah diberikan. Nah, ini contoh tampilan hasil visualisasi data dengan kita menerapkan pair plot. Nah, contoh simulasinya adalah seperti apa? Kita bisa menggunakan Matplotlib. Jadi Anda bisa buka Matplotlib, kemudian kita coba Matplotlib untuk latihan sesuai yang tadi saya sampaikan. Jadi kita tunggu ini editornya siap untuk menjalankan program. Kemudian kita jalankan nanti programnya itu berdasarkan contoh yang tadi diberikan. Jadi untuk melakukan visualisasi data dengan sampel data e-commerce. Oke, untuk contoh pembuatan visualisasi data, langkah yang pertama kita install terlebih dahulu Matplotlib dan Seaborn-nya dengan perintah pip install Matplotlib, Seaborn, Pandas. Kemudian kita simulasikan, gitu ya, instalasinya dengan perintah seperti ini, pip install Matplotlib, Seaborn, Pandas. Tunggu sampai instalasinya itu selesai, gitu ya. Seperti ini tampilan programnya ketika dijalankan di Matplotlib. Kemudian setelah kita install, nah baru kita lanjut untuk buat perintah berikutnya, yaitu perintah berikutnya kita import Pandas. Kemudian setelah kita import, kita membuat dataset simulasi, di mana dataset simulasi ini sesuai dengan contoh yang tadi saya berikan. Nah, setelah kita buat sampel dataset simulasi, kemudian kita lakukan visualisasi. Jadi visualisasi yang pertama kita terapkan visualisasi dengan sketplot, ya, dengan perintah sketplot metrik. Kemudian untuk visualisasi yang kedua kita simulasikan visualisasi dengan pair plot dengan perintah pair plot untuk data e-commerce tadi. Jadi kalau dijalankan seperti ini contoh untuk menjalankan programnya, yaitu kita import Pandas, kita import NumPy, kita import Seaborn, kemudian kita import Matplotlib. Kemudian setelah itu kita buat dataset simulasi. Jadi datasetnya seperti ini berupa order ID, produk kategori, quantity, price per unit, kemudian customer age dan order date. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat data simulasi seperti ini, sampel dari data e-commerce, langkah berikutnya kita buat visualisasi, gitu ya, dengan dua cara. Yang pertama kita visualisasikan dengan sketplot metrik. Perintahnya adalah seperti ini. Kita ambil data e-commerce tadi dari kita tampilkan UI-nya itu berupa produk kategori. Kita tampilkan visualisasinya dengan sketplot metrik, gitu ya, kita tampilkan. Kemudian yang kedua, visualisasi data dengan pair plot. Jadi di sini
kita panggil data e-commerce tadi, W-nya adalah produk kategori gitu ya. Kemudian kita tampilkan hasil visualisasi datanya itu menggunakan pair plot. Nah, ini kita jalankan perintah visualisasi datanya. Nah, maka yang akan dihasilkan adalah seperti ini nanti hasil running programnya. Untuk visualisasi data yang pertama yaitu dengan sketplotmetric untuk data e-commerce tadi, maka dihasilkan seperti ini kategorinya. Jadi untuk warna biru itu untuk books, warna oranye itu untuk toys, kemudian warna hijau itu untuk elektronik, dan warna merah itu untuk clothing. Nah, untuk visualisasi data yang pertama ini berdasarkan order ID, maka hasil visualisasinya adalah seperti ini. Hasil visualisasi data yang kedua ini berdasarkan kuantitinya, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil visualisasi data yang ketiga itu berdasarkan price per unitnya, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian hasil visualisasi data yang keempat berdasarkan customer age-nya, maka hasil visualisasi datanya adalah seperti ini. Ini contoh yang pertama itu adalah data e-commerce itu kita visualisasikan dengan menerapkan sketplotmetric gitu ya. Kemudian yang kedua hasilnya di bawahnya. Nah, ini contoh hasil visualisasi data yang kita terapkan dengan pair plot untuk data e-commerce tadi. Jadi sama produk kategorinya, yang warna biru itu adalah books, kemudian yang warna orange ini adalah toys, kemudian warna hijau adalah elektronik, dan yang warna merah itu adalah clothing. Nah, hasil visualisasi datanya untuk visualisasi data yang pertama ini adalah berdasarkan order ID, hasilnya adalah seperti ini. Visualisasi data yang kedua berdasarkan quantity, hasilnya adalah seperti ini. Dan visualisasi data yang ketiga itu berdasarkan price per unit, hasilnya adalah seperti ini. Dan visualisasi data yang terakhir yaitu berdasarkan customer age, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh pembuatan visualisasi data dengan kita menerapkan dua perintah, yaitu visualisasi data dengan sketplotmetric dan visualisasi data dengan pair plot untuk data e-commerce yang tadi sudah diberikan. Sehingga dari hasil visualisasi data tersebut kita bisa simpulkan kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, visualisasi data ini adalah representasi grafis dari informasi untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Kemudian yang kedua, tujuan utama dari visualisasi data itu adalah menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, alat dan library untuk visualisasi data kita bisa gunakan tadi. Yang pertama, Matplotlib, itu adalah untuk visualisasi data Python, dan yang kedua kita bisa gunakan Seaborn, itu adalah untuk memberikan antarmuka tingkat tinggi untuk visualisasi data statistik dengan tema dan palet warna yang menarik. Dan kesimpulan yang terakhir adalah penerapan visualisasi data pada data multidimensi. Misalkan tadi kita gunakan sampel data e-commerce gitu ya. Kita bisa menggunakan sketplotmetric dan pair plot untuk membantu memvisualisasikan hubungan antar variabel dalam data multidimensi. Oke. Sekian materi pembelajaran pada pertemuan hari ini, sekaligus tadi contoh latihan untuk materi visualisasi data. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.